Shalom adik-adik, kita bertemu kembali meskipun dalam ibadah online ya. Tetap jaga kesehatan. Sebelum kita mulai, Kak Febo mau tanya dulu dengan Kak Tina. Kak Tina, apakah hari ini bersukaria? Tentu. Wah, Tina bersuka cita. Kak Tina bersuka cita. Kalau Kak Rafael gimana ya? Kak Rafael? Tentu dong. Wah, Kak Rafael juga bersuka cita. Kalau Kak Febo tadi sempat sedih sih karena kita nggak bisa bertemu, nggak bisa tatap muka. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan hari ini bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera. Maka itu kita harus bersuka cita. Nah, Kak Febo diingatkan melalui pujian yang akan kita naikkan hari ini ya. Kita mulai ibadah online hari ini dengan pujian Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sebentar, pujian ini mengatakan tepuk tangan wajah berseri. Yuk kita senyum dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan papa mama kita yang ada di samping-samping kita. Yuk kita mulai yuk, kita senyum. Ya senyum, senyum kiri kanan. Iya, jangan lupa yang di rumah juga senyum loh. Gak boleh ada yang cemberut karena hari ini kita naikkan pujian dengan bersukaria. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Iya, Kak Febo mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mulai pujian selanjutnya, mari kita sama-sama berdoa dipimpin oleh Kak Tina. Anak-anak, mari kita berdoa. Kita ambil sikap yang baik dan yang benar. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan kami yang baik. Sampai saat ini kasih setia Tuhan menyertai kami semua anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah kami bersungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami juga bersukacita karena Tuhan sekali lagi Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, lagu berikutnya berkata seperti ini. Ketika kita mendaki di gunung yang tinggi, atau kita turun dalam lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang, ingat bahwa Tuhan Yesus beserta kita semua. Siapa yang percaya? Iya, kita semua percaya ya bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kita. Di dalam kesedihan, di dalam kesenangan, Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Mari kita naikkan pujian ini, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang.
kau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. 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 Nah, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa, tetap berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bisa dikumpulkan, kalau memang belum bisa mengirim di gereja, dikumpulkan. Nanti setelah pandemi, setelah kita bisa bertatap muka, boleh persembahan itu dibawa ke gereja. Bagi yang mau mengirimkan, silakan mengirimkan di sini. Ya, kita akan naikkan pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Bahwa Tuhan itu baik dalam sepanjang hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa mari masuk ya Yesus, masuk di dalam hati kita. Biarlah dia tinggal, biarlah dia ada di dalam hati kita. Kita naikkan pujian ini, mari masuk ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Engkau berkati kami, berikan kami hati untuk mau mendengar firman-Mu. Berkati juga yang akan membawakan firman, supaya dapat membawakan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah terkumpul, Engkau kiranya yang memberkati persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian di rumah? Ya, Kari berharap kita semua dalam kondisi yang sehat dan semuanya baik. Nah, sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, Kak Heri mau tanya dulu. Siapa yang di sini punya teman yang suka ganggu kita? Yuk angkat tangan. Oh, pasti semua mengangkat tangannya gitu ya. Pasti kita punya teman, entah itu teman sekolah atau mungkin tetangga kita yang sukanya itu usil ya. Kalau dia nggak ganggu kita sehari itu rasanya gatel gitu ya. Nah, pasti gimana rasanya? Pasti tidak menyenangkan ya. Mungkin sampai kita merasa jengkel, emosi, pengen marah gitu ya. Kenapa? Karena itu mungkin sangat mengganggu pekerjaan atau aktivitas yang sedang kita lakukan. Nah, firman Tuhan hari ini juga menceritakan kisah yang hampir serupa. Ya, jadi pada waktu itu bangsa Israel yang datang dari tempat pembuangan, setelah mereka tiba di Yerusalem, mereka sesuai dengan perintah dari Raja Kores yang merupakan Raja Persia pada waktu itu, mereka membangun kembali bait suci. Nah, ketika mereka sedang membangun bait suci, tiba-tiba itu ada sekumpulan orang-orang jahat yang mereka sudah menetap di Yerusalem pada waktu itu. Mereka berusaha menggagalkan, mereka melakukan segala cara untuk supaya bait suci ini tidak bisa dibangun kembali ya. Mereka bahkan sampai membayar orang untuk berusaha menggagalkan supaya bait suci ini tidak pernah bisa dibangun kembali. Nah, tentunya itu membuat bangsa Israel sangat terganggu ya. Mereka sampai mangkal-mangkal gitu ya. Bahkan mereka juga sampai ketakutan karena ulah dari orang-orang jahat ini. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah kemudian bangsa Israel berhasil membangun kembali bait suci? Ataukah mereka gagal membangun kembali bait suci? Nah, untuk tahu lebih lanjut kisahnya, kita akan buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan lihat dari kitab Esra. Kita akan baca dari pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-6. Oke, sudah siap? Yuk sama-sama kita saksikan video peraga firman Tuhan hari ini. Pembangunan kembali bait suci dipimpin oleh Zerubabel dan Yesua. Namun orang-orang yang telah menduduki Yerusalem sebelum orang Israel kembali dari tempat pembuangan tidak menginginkan bait suci dibangun kembali. Orang-orang yang telah menduduki Yerusalem tersebut melakukan segala cara untuk menggagalkan pembangunan kembali bait suci. Mereka melemahkan semangat orang-orang Israel dan membuat mereka takut. Mereka membayar orang untuk melawan orang-orang Israel dan menggagalkan rencana pembangunan bait suci tersebut. Bahkan, mereka juga menulis surat kepada Raja Artasasta, Raja Persia pada waktu itu, untuk membatalkan pembangunan bait suci kembali. Akibatnya, pekerjaan pembangunan bait suci terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Raja Darius. Tetapi kemudian Nabi Hagai dan Sakaria mendesak orang-orang Israel untuk melanjutkan pekerjaan membangun bait suci tersebut. Maka lalu Zerubabel dan Yesua memimpin kembali pembangunan bait suci. Kemudian datanglah Tatenai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat,
beserta beberapa orang, mempertanyakan siapakah yang memberi mereka izin membangun kembali bait suci. Mereka lalu menulis surat kepada Raja Darius, melaporkan apa yang sedang terjadi, dan memberikan nama-nama orang yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan bait suci. Sementara mereka menunggu jawaban dari Raja Darius, orang-orang Israel tetap melanjutkan pembangunan bait suci. Raja Darius kemudian memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah Raja Kores pernah mengeluarkan perintah untuk membangun kembali bait suci. Ternyata dari hasil penyelidikan tersebut, ditemukan gulungan naskah yang berisi catatan perintah Raja Kores yang memberikan izin pembangunan kembali bait suci. Selain itu, perlengkapan emas dan perak bait suci yang pernah dirampas oleh Raja Nebukadnezar harus dikembalikan ke tempat semula di bait suci yang dibangun tersebut. Lalu Raja Darius memerintahkan kepada Tatenai untuk tidak menghentikan pembangunan bait suci tersebut. Bahkan, pembangunan bait suci tersebut akan dibiayai sepenuhnya. Dan kepada imam-imam harus diberikan hewan untuk korban, gandum, garam, anggur, dan minyak untuk persembahan korban kepada Tuhan. Siapapun yang tidak mentaati perintah ini atau mencoba mengubah perintah ini akan dikenakan hukuman gantung. Saat perintah raja itu diumumkan, orang-orang jahat yang berusaha menggagalkan pembangunan bait suci tidak punya pilihan selain menuruti perintah raja. Pekerjaan pembangunan bait suci dilanjutkan dengan lancar tanpa adanya gangguan lagi. Maka selesailah pembangunan bait suci itu pada tahun ke-6 pemerintahan Raja Darius. Orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentabisan bait suci dengan sukaria. Pada tanggal 14 bulan pertama, mereka yang pulang dari tempat pembuangan merayakan Paskah. Mereka merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Tuhan telah menolong bangsa Israel, sehingga Raja Persia membantu mereka dalam pekerjaan pembangunan bait suci. Nah, adik-adik gimana tadi? Sudah lihat kan kisahnya tadi? Tadi berhasil nggak bangsa Israel membangun kembali bait suci? Ya, betul ya. Mereka berhasil membangun kembali bait suci. Sekalipun tadi Kak Heri katakan di awal, banyak orang-orang jahat yang mengganggu mereka sampai membuat mereka ketakutan ya. Tetapi tadi kita sudah lihat sama-sama, mereka akhirnya berhasil membangun kembali bait suci Allah ya. Nah, kalau kita melihat tadi di firman Tuhan melewat video peraga tadi, kita bisa lihat bahwa sebenarnya yang membuat mereka berhasil itu kenapa? Karena Tuhan menolong mereka ya. Tuhan menolong mereka sehingga akhirnya bait suci itu berhasil dibangun kembali. Tuhan menggerakkan hati Raja Persia pada waktu itu ya. Ada Raja Kores dan Raja Darius, itu digerakkan hatinya oleh Tuhan sehingga akhirnya apa? Mereka mengizinkan bangsa Israel itu membangun kembali bait suci, dan bahkan firman Tuhan mencatat Raja Darius mendukung sepenuhnya pembangunan bait suci itu dengan memberikan biaya untuk membangun bait suci tadi. Luar biasa Tuhan kita ya, itu semua karena Tuhan menolong bangsa Israel sehingga sekalipun melewati berbagai macam gangguan, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan misi untuk membangun bait suci. Nah, kalau kita melihat lebih dalam lagi ya adik-adik, sebenarnya pembangunan bait suci ini bukan sekedar kita bangsa Israel itu sekedar membangun bangunan
secara fisik bait sucinya, tetapi lebih dalam lagi kalau kita lihat bahwa sebenarnya melalui proses pembangunan bait suci tadi, sebenarnya Tuhan sedang melatih iman bangsa Israel. Ya, Tuhan ingin melihat apa? Bagaimana kerohanian mereka, bagaimana iman mereka ketika mereka percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan bisa menolong mereka. Itulah yang membuat akhirnya pembangunan bait suci itu berhasil. Ya, jadi melalui proses pembangunan bait suci itu Tuhan ingin supaya iman bangsa Israel itu juga bertumbuh. Ya, bagaimana mereka punya iman yang mempercayakan sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka untuk menyelesaikan misi membangun bait suci Allah. Apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Tuhan memulihkan dan menguatkan kerohanian bangsa Israel melalui pembangunan bait suci Allah. Ya, adik-adik, kadang Tuhan itu juga mengizinkan ya kita mengalami kesulitan seperti yang dialami bangsa Israel ketika membangun bait suci. Ya, tapi sebenarnya melalui kesulitan itulah Tuhan sebenarnya sedang melatih kita, sedang menguatkan kerohanian kita supaya kita semakin berserah dan bersandar kepada Tuhan. Sama seperti saat ini kita mengalami virus pandemi. Kita tidak tahu kapan itu akan berakhir, tetapi melalui kesulitan yang kita alami bersama-sama ini, sebenarnya Tuhan sedang melatih kita supaya kita boleh bersandar bahwa kita punya Tuhan penolong yang sanggup menyelesaikan masalah pandemi ini. Yang kedua, kita bisa belajar apa? Tuhan rindu untuk umatnya itu bersekutu dengan Tuhan, ya, melalui rumahnya, melalui bait suci, melalui gerejanya, ya. Kalau dulu istilahnya bait suci, nah maka kita sekarang mengenalnya adalah bait suci itu adalah gereja, ya. Karena itu kenapa? Ketika bangsa Israel pertama kali datang di tempat di Yerusalem setelah dari pembuangan, maka prioritas utama yang mereka kerjakan itu adalah membangun bait suci. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa mereka memprioritaskan Tuhan. Kenapa? Karena bait suci itu adalah tempat di mana Tuhan hadir di tengah umatnya. Karena itu Tuhan ingin menjadi yang prioritas di dalam kehidupan umatnya. Oleh karena itu kenapa ketika mereka datang dari tempat pembuangan itu mereka membuat dulu bait suci yang merupakan tempat kehadiran Allah. Demikian juga ya dengan kita saat ini, ya Tuhan juga ingin kita bersekutu dengan Dia melalui saat teduh kita dan tentunya melalui ibadah yang kita lakukan di gereja. Nah, tapi mungkin kalian bertanya, loh Kak, kan sekarang nggak bisa kita datang ke gereja. Nah, jangan khawatir ya, sekalipun kita harus melakukan ibadah secara online, namun Tuhan tidak masalah gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat apa? Melihat hati kita. Ya. Entah kita ibadah di gereja ataupun kita ibadah online di rumah kita masing-masing, yang penting itu adalah apa? Bagaimana hati kita? Apakah hati kita tertuju kepada Tuhan ketika kita beribadah? Tuhan itu melihat kesungguhan hati kita ketika kita ibadah, ya. Karena itu tidak masalah mau kebaktiannya di gereja ataupun kebaktian secara online, itu tidak masalah. Nah, bagaimana beribadah dengan sikap yang benar, ya, ketika kita melakukan ibadah secara online seperti ini? Nah, kita bisa melakukan apa? Nah, beberapa yang kita bisa lakukan, ya. Mari kita menyiapkan hati kita gitu ya, menyiapkan diri kita paling nggak 5-10 menit sebelum ibadah mulai, ya. Itu artinya apa? Kita mau sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dengan sikap hati yang betul. Apalagi pakaian yang rapi, ya sudah mandi tentunya gitu ya. Dan fokus mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah. Dan
yang penting juga adalah kalian jangan guyonan ketika ibadah, ya. Nah, itulah sikap kesungguhan hati yang kita harus tunjukkan ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, karena itu adik-adik, mari kita beribadah online dengan penuh kesungguhan hati. Karena itulah yang sikap yang benar dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kiranya Tuhan mau menolong kami untuk kami boleh sungguh-sungguh melakukan ibadah online dengan sikap hati yang betul. Tolong kami Tuhan ketika kami ibadah, biarlah kami sungguh-sungguh boleh mempersiapkan hati kami tidak guyonan, kami fokus mendengarkan firman Tuhan, karena itulah wujud ibadah kami yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga kami boleh diingatkan melalui peristiwa pembangunan Bait Suci yang dilakukan oleh bangsa Israel, di mana ketika mereka mengalami kesulitan, mereka boleh berserah, mereka boleh beriman kepada Tuhan, sehingga akhirnya rumah Tuhan, Bait Suci Allah itu boleh jadi. Biarlah kami juga boleh belajar ketika kami mengalami kesulitan, biarlah kami juga punya iman yang boleh kami sandarkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh menjawab permasalahan kami, kesulitan kami tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik di rumah, setelah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan, nah sekarang saatnya kalian melakukan aktivitas firman Tuhan hari ini, ya. Bagi adik-adik yang masih di kelas kecil, nanti bisa mengikuti video peraga melakukan aktivitas yang nanti akan ditayangkan. Nah, sedangkan adik-adik yang sudah besar, yang di kelas besar, nanti bisa mengisi kuis Alkitab. Ya, nah linknya ada di bawah ini. Ya, nah nanti hasil karya kalian jangan lupa minta tolong papa mama untuk memfoto dan nanti dikirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Oke, kita akan bertemu kembali minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Saatnya kita akan membuat aktivitas. Hari ini kita akan membuat rumah dari kertas lipat. Bahan yang diperlukan: kertas lipat, pulpen. Bagaimana caranya? Yuk ikutin Kak Erika. Kita lipat kertasnya. Kita lipat sisi satu. Kita lipat yang sebelah sini. Lagi. Kita lipat sebelah sini, sisi yang satunya. Kita buka ya. Sebelah satunya juga. Nah, coba di rumahnya kita kasih jendela dan pintunya ya.
kita buat pintu. Sekarang kita buat jendelanya. Jadi deh rumahnya. Foto hasil aktivitas dan diri kalian kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.